Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali bersama saya, Kena Kumis. Kawan-kawan, seperti biasa di channel Infos Official. Kali ini kita bersama-sama dengan Bung Rey, bersama-sama dengan Bung Rey, yang kemudian nanti kita meminta pandangannya terkait dengan persoalan-persoalan yang kemudian atau isu-isu hangat yang kemudian akhir-akhir lagi ini berkembang di Republik ini. Yaitu mulai dari Al-Zaitun, soal rumput jis, yang kemudian yang terakhir adalah soal people power ya. people power ya. Iya ya. People power Yang Amin itu- Rais CS. Ya, Amin Rais CS. Tadi di Bandung demo itu. Nah, itu. Menurut pandangan BR, Bung Rey terkait dengan persoalan yang kemudian hari-hari ini semakin hangat di kalangan masyarakat ini. Terima kasih Kena Kumis, owner channel Infosa Official, Infos Official. yang nanti di akhir tahun ini insya Allah dapat 10.000 subscribe dan penghasilannya insya Allah 25 juta lah Oke, per amin. bulan. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman aminin, kalau teman-teman tidak mensupport lewat konten, Oke. minimal kalau merasa Infosa dan Kena Kumis itu adalah teman, kawan, Oke. maka aminkan aja, di komentar aja, Iya. di komentar aja. Baik. Oke, kira-kira itu yang terpenting Kena. Itu yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang pertama. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Memang Infosa ini beda begitu. Itu yang pertama, Bung Rey ya. BR, biasa kalau BR itu cewek-cewek, kalau file tuh BR gitu. Itu singkatan ya, singkatan. Iya, kalau enggak Bung Rey sehat begitu. Tapi Kena sehat. Karena selalu sehat, Sehat. selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Penting Kena sehat agar Infosa ke depan berjalan dengan baik. Jadi tadi pertanyaannya ini agak lumayan berat dan sedikit-sedikit ringan. Kalau bicara soal ini kan sudah rame ya, bicara Ya. soal kasus Al-Zaitun. Yang pertama adalah kalau kasus yang terjadi di Indramayu pesantren itu, Ya. kalau saya melihat ada proses yang memang dibangun sejak dahulu. Jadi proses apa? Isu ini memang dirawat. Al-Zaitun itu kalau saya lihat adalah isu yang dirawat sejak zaman Orde Baru sampai hari ini. Tapi ya katon sen tahu apakah ini dirawat oleh negara atau ini dirawat oleh oknum tertentu. Iya. Ya katon juga sen tahu. Tetapi kalau beta lihat ini adalah isu atau di lembaga itu memang dirawat oleh kelompok-kelompok tertentu yang sengaja memang untuk dibuat agar menciptakan suasana yang asik di era demokrasi ini. Iya. Gitu. Soal Panji Gumilang ketika nanti beliau ditangkap, Ya. atau mungkin kan sekarang lagi rame tuh soal anggarannya, dananya kan, dananya Sumber anggaran itu. sumber anggaran. Ini kan bisa jadi kan begini, sebelum jauh teman-teman, Ya. ini kan di sejarahnya yang kita semua tahu, teman-teman pengunjung setia Infosa Official, kan dari dulu itu dalam sejarahnya kan ini Panji Gumilang sebenarnya berafiliasi dengan negara. Oke. Kan seperti itu. Dia dibantu. Bayangkan ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satu tokoh yang mungkin beliau punya kontribusi yang luar biasa di Republik ini, Oke. ke Al-Zaitun, ya sebut saja Pak Wiranto. Oke. Begitu. Pak Wiranto ini kan orang yang ketika calon presiden kemarin, Iya. ya ada di catatan digitalnya, teman-teman lihat menang telat di Al-Zaitun, Indramayu tuh. Indramayu.
Dan di Al Zaitun ini menang full. Artinya kalau orang menang full di situ berarti dia pasti dia punya kontribusi di situ. Tidak mungkin kan Pasti. begitu. Iya. Nah, itu yang pertama, makanya saya bilang bahwa ya kita nggak bisa jadi, saya menduga bahwa bisa jadi kita semua kena menduga bahwa ini juga jangan-jangan siapa namanya? Sorry, Muldoko. bukan Wiranto. Pak Wiranto. Ya tahu soal Al Zaitun ini kan begitu. Oke. Nah, lalu ke sini ketika mereka sudah bicara soal bongkar anggarannya dan lain sebagainya, Ya. saya lihat bahwa ini dibuat seperti dulu ketika kasus yayasan itu yayasan apa itu yang lagi rame dulu tuh yang berafiliasi dengan PKS kalau nggak salah itu ya. Oh. Tuh teman-teman bisa cek aja. Bisa jadi mau dibuat seperti itu kita nggak tahu. Lalu udahlah saatnya Al Zaitun harus, Panji Gumilang harus berhentilah kira-kira begitu, lalu kita bongkar semua. Bisa jadi itu yang mau dilakukan oleh Negara saat ini. negara atau orang-orang yang hari ini ya kita duga bisa jadi Pak Wiranto dan Oke. teman-temannya, kan kita nggak tahu. Oke. Namanya menduga-duga kan begitu. Mungkin nggak tertib. Nah, makanya bacaan beta itu kira-kira contoh nih, contoh kasus. Iya. Contoh kasus itu Habib Rizik. Iya kan? Siapa yang tahu soal FPI? Luar biasa itu. Siapa yang tahu FPI itu kan dulu juga ada kantornya kan difasilitasi juga kalau saya salah kan dengan Pak Wiranto juga kan begitu. Tapi ujungnya sampai hari ini FPI ya tidak berkembang lagi dan dibubarkan. Habib Rizik juga begitu. Nah, ini bisa jadi itu yang terjadi. Hal yang sama terjadi juga di Al Zaitun. Nah, ini cuma bacaan-bacaan bacaan bebas ya, anak jalanan. anak jalanan ya. Sebagai generasi bangsa, kita mencoba untuk membaca itu karena kita ini kan hidup tumbuh besar di negeri ini, ada problem, tugas kita adalah bagaimana mencari clue-nya dan mencari jalan keluarnya. Begitu. Nah, itu soal Al Zaitun. Jadi bisa jadi nasibnya Panji Gumilang nanti seperti Habib Rizik. Begitu. Bisa jadi nasibnya Al Zaitun seperti FPI, walaupun dia beda. Al Zaitun ini apa namanya yayasan pendidikan, sedangkan FPI adalah organisasi. Tapi kan ini bukan soal yayasan pendidikannya, ini soal tokoh utama dan sekaligus organisasi yang dulu NII-nya itu. Bisa jadi nasibnya seperti FPI dan Habib Rizik. Itu yang pertama. Yang kedua soal rumput. Rumput JIS ini. Rumput JIS ini. Saya agak sedikit sedih sebenarnya. Melihat rerumputan yang jadi viral di media sosial. Jadi bahan perbincangan yang luar biasa. Kalangan masyarakat hari ini. Masyarakat. Kita ini begini, kita ini bangsa yang apa ya, harusnya adem begitu loh ya. Katong ini boleh terlalu merespon sesuatu yang tidak bermanfaat buat orang banyak itu. Ini urusan rumput gitu loh. Urusan rumput ini lalu dipolitisasi begitu sampai TV sekelas TV One saja membahas itu, katanya ini ada tema yang luar biasa bahwa ini untuk menghilangkan jejak atau karya Anies. Ini kan terlalu provokatif. Jadi harusnya yang diributkan oleh TV, diributkan oleh netizen atau masyarakat adalah bagaimana orang-orang yang tinggal di bantaran kali di Jakarta ini, ya kan, atau kemiskinan-kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah sana, mereka harus diskusikan di tingkat nasional. TV besar itu harus liput dan hadirkan tokoh-tokoh untuk bicara soal kemiskinan,
Iya, ketertinggalan begitu. Iya. Ada salah satu contoh di SBT contohnya Iya. di Maluku, khususnya SBT sebagai Kabupaten, kah? kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Di Maluku. Tepatnya di Kabupaten Seram bagian timur yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai kabupaten termiskin ekstrim Iya. di Indonesia. Harusnya kalau memang kepedulian TV, orang-orang yang punya stasiun TV, ILC yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas, Iya. harusnya mengambil isu-isu seperti ini lalu dibahas begitu. Ini kan dia lebih penting. Kenapa dia jadi miskin begitu ya? Sedangkan anggarannya ada begitu. Ada begitu. Ini harus dibahas di forum-forum seperti ILC. Betul. Begitu. Bukan membahas rumput yang itu dipolitisir. Iya. Ini kan masalah. Jadi yang salah ini sebenarnya siapa kan? Anies yang salah atau siapa lagi tuh? Menteri PUPR, Anies. Menteri Karena begini KKBR. ya maksudnya ini Menteri PUPR ya, PUPR. yang salah, negara yang salah, pusat yang salah, Erick Thohir yang salah. Iya. Kita nggak ngerti juga. Hari ini berdebat adalah ini karya Anies, ini dicoba untuk dihilangkan. Nah, inilah provokasi-provokasi yang dibangun oleh Oke. sekelas ILC kan begitu. Nah, kita sebagai generasi muda melihat ini sangat menyayangkan. Iya. Harusnya orang tua ini menampilkan sesuatu di publik untuk didiskusikan, itu memberikan edukasi politik yang baik, memberikan narasi-narasi yang itu membangun. Begitu, kena bukan soal rumput lalu dipolitisir begitu. Tapi kalau misalnya misalnya Ketua PSI Pak Erick Thohir dan juga Menteri PUPR yang kemudian beberapa waktu yang lalu atau 2 pekan terakhir ini yang kemudian sempat mengomentari rumput JIS yang kemudian dianggap bahwa tidak masuk di dalam standar FIFA begitu. Tapi kira-kira kalau dari Bung Rey sendiri melihat standar rumput yang ada di JIS itu, apakah memang masuk di dalam standar itu atau tidak? Jadi begini, kalau soal standar ini kan katong yang ada kapasitas untuk menilai itu. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa politik. Begitu. Kalau beta lihat harusnya begini. Harusnya orang-orang yang mendukung Anies, ya kan, atau para followernya Anies Baswedan, biarkan saja. Tapi berpengaruh juga dong. Biarkan gini dong, biarkan saja begini, biarkan saja itu Erick Thohir mau bicara apa, biarin aja. Gak usah ditanggapi begitu. Gak usah ditanggapi. Biarkan saja Erick Thohir bekerja, biarkan saja dia ganti, mau dia bilang tidak sesuai standar, biarin aja. Itu kan nanti dinilai oleh masyarakat dan dunia. Nah, yang harusnya narasi yang dibangun oleh pihak-pihak terkait adalah bagaimana kita mengawasi anggaran yang dikucurkan untuk memperbaikan itu. Kita tunggu aja apakah setelah diperbaiki itu lalu benar atau tidak benar. Apakah transparan atau tidak transparan. Atau apakah dia perbaiki lalu itu dia lebih bagus dari yang Anies bangun atau tidak. Nah, ketika salah ya sudah. Libas lagi itu Erick Thohir. Buat apa? 6 miliar ya. Iya, jadi ini kan proyek. Ini kan uang rakyat. Kan ya, sudah kan? Anggarannya sudah ada kan? 6 miliar kan? Anggaran kalau nggak salah kan sudah ada. Sudah ada ya. Nah, jadi harusnya bagaimana bangun narasi untuk menjaga, mengawal anggaran yang dikucurkan itu. Karena itu uang rakyat begitu. Nah, bayangkan Pak Anies punya follower luar biasa di seluruh Indonesia, ya kawal dong anggaran itu, nggak usah nanti dibilang ini kan karya Anies bla bla A B C D F G dan Z, ya kan? Ini kan secara politis nanti begini, nggak penting itu. Yang terpenting mengawal anggaran itu, lalu nanti kita masyarakat yang menilai, karena ketika kita bangun narasi untuk bagaimana menghantam Erick, ya
ributnya di situ gitu loh. Apalagi Pak Anies ini kan calon presiden. Iya kan? Iya. Ya legowo aja, nggak apa-apa karya yang saya jadi gubernur saya bangun itu dianggap nggak bagus, ya udah. Dunia kan sudah tahu. Iya nggak? Oke. Tapi kan KKBR tahu masyarakat Indonesia kan. Masyarakat Indonesia Dan kalau misalnya ini pikiran saya ya, tapi kalau misalnya ada upaya dari Ketua PSI dan juga Menteri PUPR yang kemudian sudah mengomentari itu, dan pada akhirnya nanti misalnya mereka berhasil untuk mengganti rumput yang kemudian dianggap tidak masuk dalam standar FIFA itu, dan kita tahu Bung BR bahwa masyarakat kita itu pasti tahu bahwa berarti yang dikerjakan oleh Pak Anies ini gak becus dong. begini. Padahal pada dasarnya yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies ini kan sudah masuk di dalam standar FIFA, karena yang orang yang kerja stadion juga kan orang yang sudah punya pengalaman luar biasa di luar negeri, yang kemudian sudah beberapa stadion yang kemudian dia sudah Ya, betul. seperti stadion Liverpool. Itu kan yang bangun JIS itu kan orang itu yang bangun stadion Liverpool itu yang kemudian dibangun JIS. Betul. Artinya dunia ini sudah tahu bahwa itu Anies di era Anies jadi gubernur itu dibangun. Perencanaannya sudah jauh-jauh hari sebelum Anies jadi gubernur. Begitu. Yang beta mau sampaikan bahwa ketika narasi yang dibangun ini lalu yang dipertimbangkan cara berpikir mereka seperti yang Kena sampaikan tadi, beta pikir itu berarti mereka larut dan hanyut dalam urusan politik praktis. Mereka bukan orang yang harusnya menerima perubahan. Iya kan? Ini kan dia mau dirubah, ya sudah menerima perubahan. Ketika perubahan itu terjadi dan tidak sesuai dengan harapan, ya berarti yang salah siapa? Ya bukan Anies, yang salah adalah Erick Thohir. Kan begitu. Maka apa yang dipikirkan tadi, apa yang disampaikan narasi awal itu tidak akan terrealisasi. Artinya kesalahannya ada di Erick Thohir. Apalagi ketika anggaran negara itu dikucurkan lalu kerjanya nggak transparan, ya masalahnya di Erick lagi begitu. Harusnya kalau begitu Pak Anies harusnya yang bicara dong. Para follower saya nggak usah ditanggapi, saya aja nggak mau tanggapi. Biarkan saja mau itu diganti atau mau dirubuh juga, mau dirusak, dibangun kembali juga, nggak usah dikomentarin. Kita sedang menyiapkan diri untuk bagaimana membawa Indonesia ini lebih maju. Kan harusnya itu yang disampaikan Anies kepada followernya. Bukan dibiarkan juga followernya Anies itu harus berseliweran di media sosial, ya kan, tampil di televisi untuk bagaimana membangun narasi-narasi yang seolah-olah ini betul. Harusnya didiamin aja. Toh dunia sudah tahu ini Anies yang bangun di era Anies ini JIS dibangun kok. Sampai saat ini kan tentu pasti ada komunikasi baik lah ya, misalnya di antara Pak Anies dengan Pak Erick Thohir misalnya. Pasti. Tentu mereka punya komunikasi baik di luar daripada pengetahuan masyarakat pada umumnya. Kalau misalnya mereka punya hubungan baik, hubungan komunikasi baik, maka tentu pasti ya sudahlah. Misalnya Pak Erick Thohir menganggap bahwa Pak, ini rumput yang di JIS ini sepertinya mesti harus kita ganti nih, karena tidak masuk di dalam standar FIFA, karena kita sudah melakukan penelitian selama 1 bulan atau 1 tahun. Lalu ini hasilnya, kita sudah melakukan penelitian, dan kemudian ini hasilnya tidak masuk di dalam standar FIFA. Begini Pak, kan melalui diskusi yang baik, tidak mesti harus membuat statement yang kemudian diliput oleh media yang pada akhirnya jadi ramai saat ini. Erick ini kan salah satu pejabat di negeri ini. Dia batuk aja jadi berita, kan begitu. Dipantau oleh seluruh masyarakat lewat media sosial, lewat dipantau oleh TV dan lain sebagainya. Ini kan anggaran JIS, dan anggaran itu kan milik negara. Wajar-wajar saja dia bicara di depan publik. Begitu. Anies hari ini mereka punya komunikasi baik juga
mungkin mereka sudah komunikasi. Oke. Mungkin Pak Anies juga bilang, ya udahlah kalau memang itu, mungkin mereka sudah ketemu juga. Iya. Iya kan? Mungkin saja Kita nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ketemu diskusi, ya udah terus gimana? Ya udahlah, ganti aja nggak apa-apa. Yang penting Kamu bicara dulu. bagi-bagilah. Oh, oke. Kan kita nggak tahu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kita ini gelap ini. Iya. Dunia ini gelap. Oke. Kita mau bawa ke terang benderang ini memang susah. Iya. Begitu kena. Jadi saya juga heran ketika orang-orang yang followernya Anies ini ketika ribut, Iya. lalu Anies dengan diam dengan hanya bersenyum dan sibuk dengan konsolidasi Iya. politiknya atau aktivitasnya. Mungkin juga hari ini dia masih umroh Iya. atau haji. Haji. Ya, lalu dia nggak mau tanggapi, ya kita nggak tahu apakah mereka sudah selesai di meja makan Oke. atau mungkin karena dia ibadah, dia lebih fokus kepada apa namanya, ibadahnya dan mau Ibadah fokus haji. untuk dia menjadi presiden. Kita nggak tahu, lalu dia nggak mau komentar. Tapi kesalahan Anies adalah dia harusnya menyampaikan kepada para followernya agar nggak usah ditanggapi, yang sebagaimana Beta sudah sampaikan. Tapi kan beliau saat ini kan masih ada di Tanah Suci kan. Artinya ada stafnya, Ya. ada orang-orang dekat yang dia bisikin, tolong bilang ke si A, si B agar Ke masyarakat deh. ya, Ke masyarakat aja. iya jangan lagi lah tanggapi. Udah ini kan proses perbaikan. Ya. Kan pasti kita salah dong. Iya. Kan kalau orang yang merasa dirinya hebat, merasa Oke. orang yang merasa dirinya tokoh, merasa dirinya Oke. sebagai orang yang punya pengetahuan, Oke. kan harus menerima itu. Iya kan? Ya. Orang yang merasa dia cerdas, orang merasa dia hebat, dia luar biasa, harusnya menerima perubahan. Oke. Nah, perbaikan JIS itu juga bagian dari perubahan. Oke. Iya kan? Ya. Ya kalau merasa kalian itu hebat dan menerima perubahan, ya udah biarin aja dirubah dulu. Oke. Ini kan bentuk kecil dari sebuah perubahan. Nggak mungkin lah kita harus benar terus, harus salah, kan begitu. Tapi kita lihat aja dulu. Oke. Begitu kena. Jadi ini problem. Tapi kalau upaya ini kira-kira menurut Bung Bere, apakah ini ada upaya-upaya politik atau tidak soal rumput JIS yang kemudian nanti Begini, ganti kalau oleh Ketua PSI ini? ini proyek ya? proyek PSSI. Kalau Beta lihat ya, ini Oke, hanya cuma pengamatannya. ya, ini hanya cuma ya Erik jadi ketua PSSI, kira-kira Oke. Beta mau cari proyek Begitu ya, sedikit, ya kan? Oke. Kasihlah itu proyek satu, apa nggak ada lagi yang bisa dikerjain. Ya udah, itu kan mau event internasional tuh, Ganti itu rumput itu. ganti rumput aja deh. Ya udah, ada proyek rumput aja karena uang sekian, kan kita nggak tahu, Karena yang lain udah nggak ada nih. udah nggak ada. Iya. Tinggal rumput itu doang. Nah, mau nggak? Ya udah, panggil Anies, kita Urusannya telepon sama lah, Anies ya? ngobrol. Oke. Udah, Anies sudah aman, selesai. Terus ya biar rame-rame sedikit, udah lo ngomong lah bla bla. TV One mungkin ada orang yang sampaikan, coba mainkan lah ini. Kita nggak tahu. Oke. Ini hanya dugaan gelap kita aja, ya kan? Iya. Tapi kalau mau melihat ini bisa terjadi dan bisa tidak. Oke. Gitu. Soal pertemuan bisa jadi mereka sudah ketemu. Iya. Nah, jadi jangan sampai kita ini di era digitalisasi ini kita jadi orang goblok. Oke. Hanya membaca berita, hanya nonton video, ya kan? Iya. Nonton perdebatan di stasiun TV dan kita langsung percaya bahwa Benar begitu. benar begitu. Jangan sampai kita jadi budaknya berita-berita yang berseliweran di media sosial. Betul sekali. Begitu. Harus cek kebenarannya ya. Iya dong, cek and recheck itu penting. Betul, Pak. betul. Jadi kalau sakit, Iya. itu kan harus dibawa ke dokter nih. Iya. Ya nggak, Kena? Iya, pasti itu pasti. Kena tadi batuk kan? Tadi batuk. Iya. Kalau batuknya sampai seminggu, kan harus cek dulu. Jangan, Paling mungkin hari ini aja ya. iya kan? Taruhlah seminggu, contohnya begitu. Kan Kena harus cek dulu, oh ini kok batuk saya ini, Gak beres-beres ini. Beta kayaknya ini sambatul ini. Cek dulu. Beta cek dulu.
Kena tidak langsung bilang saya ini sakit berat. Kan enggak, Bos. Iya. Kena langsung bilang, oh, masih duga, Bos. Masih menduga. Iya nggak? Masih duga. Masih duga, akhirnya harus cek ke dokter. Ke dokter juga pasti dokter nanya juga. Dokter nanya juga kan, Dia juga artinya nanya. ada diskusi di Iya, situ. kamu batuknya di mana? Kenapa di awalnya bagaimana, salah minum kah, atau makan kah, atau kamu begadang kah, atau bagaimana? Faktor penyebab dia cari dulu. Begitu. Sama dengan berita-berita yang berseliweran. Iya, betul. Apalagi terkait dengan isu rumput itu. Rumput. Nah, Tapi Bung Ber, Gitu. Bung Rey, tanpa sadar bahwa dengan isu-isu yang kemudian menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, misalnya yang seperti yang barusan disampaikan, JIS dan sebagainya itu ternyata meredam isu-isu yang kemudian yang sudah lalu-lalu itu, ternyata dia menghilang dengan sendirinya seperti people power yang kemudian dibangun oleh Amin Rais itu. oh iya. Jadi itu menarik. Tanggapan Bung Ber terkait itu bagaimana? Yang pertama, gerakan itu hilang di telan bumi, tapi sudah tadi ya, Iya. itu sudah juga ada di Jawa Barat, ada di Gedung Sate kalau nggak salah. Ada gerakan. Ya, terus di Solo kalau nggak salah ya. Ini mau dibawa lagi ke Jakarta. Oke. Jadi isu itu mulai tumbuh lagi, mungkin karena hujan. Iya. Ya kan kemarin kan Makanya panas. subur ya. Subur. Iya. Tapi saya nggak mau kena kumis saya nggak mau melihat soal gerakan itu mati atau tidak. Oke. Tapi memang betul bahwa isu-isu azetun, rumput ini kemarin siapa artis itu sama Pak RT itu. Oh, dari Persik. Nah, itu juga menutupi semua itu. Iya. Rame juga dia. Rame juga. Sempat ya. Tapi hilang. 3 hari lah. Lalu itu naik lagi nih kembali kepada gerakan yang dibangun oleh Amin Rais. Tapi beta saya mau lihat gerakan yang dibangun itu lalu hilang, dan memang itu hilang, sempat hilang. Oke. Karena dia ketiban. Jadi Oleh si Al Zaitun ini. Nah, begitu. Sebelum munculnya si rumput ini. Nah, begitu. Oke. Jadi tapi bukan masalah itu benar. Tapi beta mau sampaikan dalam kesempatan di Infosa official ya, Oke. dalam diskusi di pagi hari ini, yang terpenting adalah saya melihat atau beta melihat Oke. Amin Rais sebenarnya buat gaduh aja. Buat gaduh aja. Buat gaduh ada orang tua satu ini. Bagaimana bisa Bung Rey mengatakan bahwa Begini, Pak Amin Rais hanya buat gaduh dengan gerakannya ini? yang pertama, Oke. pertama nih, Oke. Amin Rais ini tokoh. Itu yang pertama. Ya, yang kedua bukunya di mana-mana. Buku People Power ini. Bukan, dia menulis buku itu sudah banyak. Oh, oke. Iya kan? Oke. Artinya pikiran-pikirannya dalam buku yang kita baca juga itu bagus-bagus. Oke. Lalu kalau Pak Amin Rais ini sudah tua Secara usia ya. usia. Sudah tua. Oke. Nah, lalu beta mengikutin Pak Amin Rais, Oke. narasi-narasi di akhir-akhir ini. Iya. Narasi yang dibangun adalah narasi begini, sakit hati, merasa Ketidaksukaan ketidaksukaan, kebencian begitu. dan ketidakpuasannya dia Ya, terhadap pemerintah. kebijakan pemerintah. Oke. Apapun yang ia rasakan atau Pak Amin Rais rasakan, Iya. wajar-wajar saja. Oke. Nah, tetapi sebagai tokoh, sebagai pemikir, sebagai orang tua, harusnya memberikan narasi-narasi yang membuat kita ini masyarakat dan kita berdua ini Iya. generasi muda ini Iya, generasi. melihat itu wah, luar biasa ini bapak bangsa betul. Pak Amin Rais. Iya, harusnya bangun narasi yang kita luar biasa ya. Adem gitu ya. Adem terus. Jadi gini, dia kritik itu betul, Iya. silakan mengkritik itu betul, itu hak dan undang-undang juga mengiyakan itu. Tetapi kalau beta melihat ini tokoh, Iya. maka harusnya Pak Amin Rais mengkritik dan memberikan solusi atas problem-problem yang tadi ia pikirkan. Oke. Bukan menciptakan narasi-narasi, hanya mengkritik, hanya bahwa pemerintah salah. Iya. A, B, C, D, E. Lalu tidak memberikan solusi.
Nah, maka itu beta ibaratkan begini. Jadi beta lihat dengan narasi cuma begitu, sebatas itu, beta ibaratkan begini. Iya. Karena ada adik-adik yang masih SD itu, iya kan? Dia masih SD nih, kerjaannya minta uang. Oke. Nggak dikasih, lempar rumah. Ngambek mungkin. Ngambek. Ya. Dia lempar, ambil batu aja lempar, pung. Atau jatuh di tanah lalu guling-guling. Guling-guling begitu kan. Dia butuh perhatian. Iya. Padahal udah dikasih nih. Betul ya. Iya kan? Oke. Dia pokoknya salah semua orang-orang itu. Iya. Marah lah, nangis lah, ABCD. Tapi tidak memberikan solusi. Iya. Namanya anak kecil. Nah, lama-lama Pak Amin Rais bisa juga masyarakat atau orang-orang yang berpikir waras, Pak Amin Rais ini kayak anak kecil. Iya. Begitu. Contoh kemarin Partai Umat itu nggak jadi, dia buat gerakan tak jadi. Oke, ini dia akomodir. Sudahlah terlalu lama juga kan gak masuk. Iya, ya udahlah, marilah kita sama-sama bangun negeri ini, begitu kan kira-kira pesan pemerintah begitu. Iya. Tapi ketika ini jadi kok masih aja begitu, sama kayak anak kecil tadi. Iya. Udah dikasih uang 1.000 karena kapasitasnya 2.000 lah ya. 2.000. Iya. Kapasitasnya memang cuma 2.000. Karena kamu nggak ngapa-ngapain bos. Kamu ini cuma makan tidur. Pengen 5.000. Iya. Kamu ini makan tidur urus diri kamu sendiri aja susah begitu. Ya. Kamu nggak kerja apa-apa, abang-abang kamu, saudara-saudara kamu, iya kan? Yang lain yang bantu untuk mengurus rumah ini. Iya. Kamu cuma pergi sekolah aja. 2.000 jajan udah. Tapi dia mau 5.000. Maunya 5.000 gitu loh. Ah ini masalah. Oke. Sekelas Pak Amin Rais jangan sampai itu yang masyarakat tempelkan kepada dirinya. Iya. Nah itu yang kita sangat sayangkan sebenarnya karena. Jadi dalam kesempatan ini pesan juga pesan lah ya, diingatkan kepada Pak Amin Rais agar sudahlah ya. Jangan buat gaduh begitu. Jangan buat gaduh lah. Karena negara ini butuh pemikir, negara ini butuh orang-orang yang mau mengkritik, mau membuat bilang kamu salah, itu kan, tapi memberikan solusi. Itu karena Pak Amin Rais ini tokoh, Pak Amin Rais ini adalah orang yang sangat luar biasa di zamannya. Iya, betul. Sampai sekarang jangan lagi lah. Nanti dibilang seperti anak kecil itu kan kasihan. Iya. Ada juga pernyataan begitu. Ya kita nggak tahu, tapi jangan sampai itu terjadi. Dari pejabat-pejabat negara. Iya, tapi jangan sampai itu terjadi. Disampaikan, dinobatkan kepada Pak Amin Rais. Gitu kena kumis. Jadi masyarakat terutama apa yang tadi itu banyak-banyak itu azaitun, terus rumput, Pak Amin gitu kan. Iya. Itu kalau netizen itu ditanggapi dengan riang gembira aja. Karena kan kita sudah mengclear bahwa ini negara hukum, ini adalah kita mau menuju pesta demokrasi 2024. Harusnya pesta yang 5 tahun sekali itu kita sambut dengan riang gembira. Begitu. Tanpa harus ada gaduh kiri kanan. Kekacauan nanti mengganggu keamanan masyarakat. Akhirnya yang diurusin adalah gaduh, bukan diurusin adalah kemiskinan yang tadi di awal tadi. Iya betul. Dan negara saat ini, bukan saat ini, tapi memang sampai hari ini lebih banyak mengurus soal-soal itu. Iya. Tapi soal kemiskinan, ketertinggalan, negara urus. Iya, itu tapi yang negara urus. Begini, negara sudah urus masalah kemiskinan nih. Iya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam negara pun ada oknum atau yang diberikan tanggung jawab seperti bupati, gubernur, wali kota, DPR. Mereka juga tidak sama-sama dengan pemerintah, tidak full. Mereka jadi gini, mainnya 2 kaki terus. 2 kaki. Akhirnya ini cari aman juga dia. Itulah makanya yang selesai masalah ini. Masalahnya ribut di kabupaten apa tadi tuh? Kabupaten Seram bagian timur. Seram bagian timur ya. Itu masuk di dalam miskin ekstrim ya. Udah akut ya. Jadi kalau penyakit itu bisul. Bupatinya yang Mukti Kelobas toh? Bupatinya Pak Mukti Kelobas. Ketua DPR-nya Nofrumau. SBT itu miskin karena Nofrumau tidak betul-betul mewakili masyarakat.
Ya, tidak dari dapilnya, Betul. atau dia sebagai pemimpin dia tidak mampu ya, untuk memberikan instruksi kepada ketua-ketua fraksi atau anggota DPR SPT, kerja sesuai dengan tanggung jawab dong. ya. Masyarakat itu jangan sampai lapar, jangan sampai kita didebatkan sebagai kabupaten miskin es krim dong. Kita ini wakili masyarakat, begitu Sudah loh. dinobatkan kan? Iya, harusnya jangan sampai kita dinobatkan. Iya. Karena kan mereka duduk di situ kan masyarakat. Iya. Tapi kan sudah terlanjur jadi ya sudah lah. Ya, tinggal masyarakat lihat aja mau pilih mereka lagi atau tidak. Ya itu ada di Oke. kaki, tangan, kepala dan jari masyarakat. Serang bagian tim. Oke, kita kembali lagi ke poinnya. Iya. Maksudnya kan kita cuma Ini sedikit tadi itu pesan aja. pesan untuk pemerintah Kabupaten Seram Seram bagian bagian Timur, SBT. Sambil minum kena ya. Minum. Siap. Kakak Bung Rey. Jadi kawan-kawan itu hanya sebagai pesan tambahan saja untuk pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur, karena beliau juga adalah salah satu putra asli KTP masih SBT, Bos. SBT asal Kabupaten Seram bagian Timur, kawan-kawan. Jadi wajib hukumnya untuk beliau ikut bicara soal-soal itu. KKBR, ini terakhir pesan ya. Siap. Pesan terakhir untuk pihak penegak hukum. Ini nanti ada tiga pesan, yang kemudian nanti satu untuk pihak penegak hukum yang kemudian sudah menangani kasus Panji Gumilang yang kemudian sampai hari ini belum tuntas. Dan yang kedua, pesan untuk Pak Erick Thohir selaku ketua PSI yang kemudian ya janganlah terlalu banyak komentar soal itu, kan fokus saja urus pemain bola atau ini pemain kita. Yang terakhir untuk Pak Amin Rais yang kemudian menurut Bung Rey tadi itu jangan buat gaduh begitu. Yang pertama tadi ke kepolisian berarti. Ya, pihak penegak hukum yang penegak kemudian sudah hukum. Iya ya. Panji Ya, Gumilang. salah satunya Baris-Krim. Ya, Baris Krim. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada para penegak hukum terkait dengan kasus Panji Gumilang. Panji Gumilang, jangan sampai masyarakat menganggap kepolisian kita ini seperti polisi India. Oke. Bagaimana itu ya? Pernah nonton film India nggak? Iya, datang setelah film habis ya. Iya. Oke. Sibuk kiri kanan, Iya. masalah sudah terjadi baru datang. Oh iya iya. Gitu kan? Iya. Nah, maka dalam kesempatan ini Bareskrim Polri Iya. bekerjalah sebagaimana semangat yang telah ditorehkan oleh pemikir-pemikir bangsa bahwa orang Indonesia Oke. atau penegak hukum atau warga bangsa ini harus bergerak cepat, maju terbang seperti burung Garuda. Begitu. Yang Jangan seperti kelelawar. Oke. Itu yang pertama. Oke. Jadi jangan diputar-putar lah. Kalau memang Panji Gumilang salah ya salah, kalau benar ya dibilang benar gitu. Jangan diputar-putar, nantinya hilang aja begitu. Oke. Kan masyarakat Indonesia dah ingatnya cuma 2 bulan. Iya. 2 bulan setelah itu mereka lupa. Dan hilang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Jadi itu buat jangan sampai polisi Indonesia seperti polisi India. Polisi India. Begitu. Oke. Yang kedua adalah ke Erick. Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini kan sedari dulu itu beliau tahun lalu lah Oke. calon presiden lah, inilah itulah gitu kan. Iya. Rame tuh. Rame. Begitu. Hari ini beliau jadi menteri dan ketua PSSI. Oke. Gitu. Yang beta sayangkan sebenarnya terlalu banyak. Jadi gini, kita manusia ini kan satu orang aja, ini tangannya satu, Oke. tangannya 2 tangan ini Iya. punya sama semua nih tubuh kita ini. Iya. Kapasitas otak Oke. atau pikiran yang Tuhan kasih Iya. itu ada batasnya, Mus. Oke. Harusnya dulu itu fokus saja urus kementerian Oke. BUMN. BUMN, iya. Gak usah lagi ambil jadi ketua PSSI. Jadinya kan jadi ribut begini gitu loh. Iya. Karena kata-kata dan pesannya beliau akhirnya kan membuat ribut seperti Pernyataan dia lah ya. Iya. Iya. Membuat Gaduh Iya. begini. Nah, benar mau itu buat perubahan betul, tapi ini karena terlalu banyak. Harusnya kan kalau sudah ada ACC ya udahlah, langsung kerja aja gitu loh. Oke.
koordinasi ABCD kerja udah, nggak usah bangun narasi. Oke. Tapi ya kalau cuma mau cari popularitas, ya udah kita nggak tahu juga. Bu. Iya. Nah, karena netizen ini atau para follower ini Iya. ya hanya mereka menerima dengan kepala dingin ya nggak ada masalah. Tapi hari ini kan menerimanya dengan kepala panas. Panas, ya betul. Maka yang terjadi hari ini ya mungkin karena Pak Erick Thohir terlalu pusing Iya. mengurusi PSSI dan Atau terlalu bersemangat mungkin kali ya. enggak juga. Enggak juga ya. Ini karena proyek aja, karena urus Oke. dua lembaga ini, Bos. Oke. Keuntungannya dua kan? Iya kan, maka karena di PSSI mungkin juga karena belum ada proyek, ya udah Iya. proyek ini aja. Mumpung ada momentum ini kita Iya. manfaatkan Iya, begitu. bisa. Nah, ini Dugaan ya. kita menduga ya jangan sampai ini terjadi juga. Iya. Kalau memang itu yang terjadi di kepala Pak Erick Thohir dan timnya ya sudah. Oke. Dihentikanlah pikiran-pikiran atau membangun narasi-narasi yang membuat masyarakat itu akhirnya jadi rusuh begitu di netizen kan. Yang terakhir buat Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, jaga cucu aja. Iya, iya. Pak Amin Rais ini tugasnya adalah jalan sama cucunya seperti Oke. Pak Jokowi sama cucunya itu loh, itu ya. liburan bareng, jalan Ya, bareng gitu loh. betul. Jadi Betul, buat kan? kita nonton video Pak Amin Rais atau ikutin Twitternya Pak Amin Rais atau medsosnya lah ya, Oke. itu enak gitu loh. Nah, Lagi bahagia begitu. adem gitu kan. Kalau Pak Amin Rais suka makan, kan beliau dari Jogja ya, Dari Jogja. suka gudeg, ya lagi jalan sama cucu, Iya. ya kan? Iya, iya. Di tempat gudeg Jogja itu di Jakarta ini atau di Jogja, lalu ada video foto, kan enak. Enak. Iya. Lalu memberikan pesan-pesan yang Iya. adem, yang mengkritik boleh tapi jangan memberikan narasi. Mengkritik boleh, tapi jangan Pernyataan-pernyataan yang nanti pernyataan kemudian yang jadi membuat gaduh begitu. gaduh dan Iya. harus kasih solusi. Iya. Negara ini butuh Pak Amin Rais dari solusinya, bukan negara tidak butuh Pak Amin Rais dari narasi-narasi yang provokatif itu. Iya. Gitu. Jadi harusnya kalau tidak mau lagi memberikan masukan kepada negara, jalan aja sama cucu, urus cucu, Iya. Itu jalan-jalan. kayaknya lebih baik ya. Baik, karena sudah tua, sudah uzur. Iya. Usia sudah semakin tua ya. Tua. Jadi begitu kena owner Infosa official begitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Rey atau pesan terakhir. Oke. Terakhir buat Infosa. Oke. Maju terus, jangan berhenti memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Baik kawan-kawan, terima kasih Bung Ber yang Siap. kemudian waktunya sudah Sama-sama. disita Kena- sedikit oleh Infos Official karena kebetulan tadi ya Bung Ber juga di sini, jadi kita sempat ketemu dan kita minta pandangan beliau terkait dengan persoalan-persoalan yang kemudian beliau sudah banyak bahas tadi atau sampaikan tadi. Dan nanti kita kembali ke video-video selanjutnya dan saya Kena Komis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.